Anda kembali bersama kami di obrolan malam. Kita bicara malam ini obrolan malam mau bahas mengenai hal yang lebih substantif, apa dari visi misi kita coba dengarkan diejawantahkan ke program kerja. Beberapa sudah muncul tadi meskipun kata Bang Afri Madona, iya memang masih parsial karena yang kita undang itu yang kita dengarkan. Tadi bicara soal setidaknya urusan domestik kita, ini kita bicara bagaimana kita berkompetisi dengan negara-negara lain atau ikut riding the wave gitu ya, ikut dengan gelombang yang terjadi di tingkat global. Soal green economy, semua negara mungkin apalagi negara-negara maju sudah mengkampanyekan mengenai bagaimana mereka bermigrasi dari hal-hal yang konvensional kemudian ke misalnya ke kendaraan-kendaraan listrik gitu ya. Itu sudah ada, saya baca di dua paslon ini sudah ada green economy dan berbagai program lain, blue economy juga ada. Tapi konkretnya gimana sih sebenarnya, Bang Riko dulu? Jadi kita melihat begini, salah satu tema besar yang dibawa oleh Prabowo Gibran itu kan sebenarnya adalah tema kesinambungan. Ya, jadi segala sesuatu yang sifatnya itu berhasil di 10 tahun Pak Jokowi ini itu diharapkan bisa diteruskan dan bisa di-expand begitu, dikembangkan. Saya ambil contoh kalau kita bicara soal tingkat kompetitif dari masyarakat Indonesia dalam kita berpartisipasi di green economy itu kan salah satunya ada di sumber daya manusianya. Makanya kuliah gratis itu jadi penting salah satunya. Tapi ada hal juga yang begini, saya ambil contoh ya. Ternyata dari data, dari diskusi yang kami miliki, itu terutama generasi Z ya. Pada saat kita tanya misalnya apa yang menjadi perhatian mereka soal ekonomi, itu memang jawabannya agak unik. Dia tidak bicara soal, bukan hanya bicara soal harga sembako murah begitu ya, seperti pikiran dari 30 atau 40 tahunan ke atas begitu. Tapi mereka bicara soal kemandirian kemandirian berusaha di dalam platform media sosial. Jadi istilahnya nih kita melihatkan begini, diskusi di dalam beberapa platform dagang lah, kita tidak menyebut mereknya begitu kan. Itu kan ada yang barangnya itu diimpor bulat-bulat dari luar negeri, masuk ke sini dengan harga yang murah karena kan sumber daya di sana mereka lebih berlimpah begitu ya, tenaga kerja dibayar murah, masuk ke sini harganya lebih murah. Kebantinglah mereka itu, dan itu mereka dan itu mereka sadar betul akan dugaan kita. Tadinya kita kaget itu melihat data itu, ternyata mereka itu aware terhadap diskusi itu, dan mereka juga merasa kok ini barang-barang yang kita dapat ini ternyata murah-murah tapi datangnya dari salah satu negara adidaya di luar sana kan begitu, datang bebas murah, matilah ini industri lokal. Makanya salah satu yang digulirkan oleh cawapres kita Mas Gibran itu kan dia bicara soal apa? Bicara soal kredit untuk aplikasi, kredit untuk startup gitu loh. Nah, jadi tema-tema seperti itu sebenarnya sudah kita mulai. Ini kan hanya saja karena memang waktu kampanye itu belum dimulai, belum masuk begitu ya. Kita hanya bisa berbicara dalam forum yang begini ya, seperti ini. Itu pun kalau lebih ditanya, halus kalau ditanya, kalau tidak kan kalau tidak misalnya bisa. Acaranya buat tema soal karena yang dilakukan oleh tim sekarang itu adalah melakukan konsolidasi dengan partai-partai politik pendukung dan melakukan roadshow, memastikan ini istilahnya mesin politik ini, mesin partai politik dan mesin relawan ini bisa tune in kerjasama. 28 November start langsung jalan, kurang lebih begitu. Dan menjadi menyebarkan tadi ya program-program konkret yang coba ditawarkan oleh capres-cawapres gitu ya, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kalau Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu juga di visi misi sudah ada, soalnya ada green economy, blue economy, termasuk soal digitalisasi gitu ya, juga disampaikan konkretnya. Ya, jadi bicara green economy di program kita ini bicara forecast masa depan Indonesia. Ya, teman-teman Gen Z, milenial ini kan memang pengennya yang simple-simple, yang instan-instan juga, gitu kan, yang mudah-mudah juga. Jadi kayak tadi soal digitalisasi, kita punya program untuk digitalisasi, bantu UMKM, termasuk UMKM yang dikelola oleh milenial. Terus kemudian juga soal harga, harga murah. Tadi kan teman-teman pengennya yang instan, yang enak-enak gitu kan. Nah, kita ada program mewujudkan
harga-harga murah, termasuk dijadikan di program di partai kami di P3 juga kan, maka itu ada slogan harga murah, kerja mudah, hidup berkah. Wow. Nah, itu bagian dari salah satu green economy. Begitu Mbak Fris. Dan ini semua untuk masyarakat, untuk salah satunya untuk Gen Z, milenial, untuk Indonesia masa depan. Begitu, Mbak. Ini Gen Z milenial ini kan Bang Primadona tadi besar sekali, cukup besar secara prosentase pemilihnya, dan mungkin mereka adalah pemilih baru mau milih yang kedua kali di 2024 atau bahkan baru mau milih pertama kali di 2024. Nah, ada nggak hasil survei yang kemudian mencoba memotret sebenarnya daya tangkap mereka atau fokus mereka terhadap isu-isu yang disampaikan oleh capres-cawapres itu, apakah benar soal program-program yang konkret menyasar segmentasi mereka, atau saya sempat cerita saat kita jeda, saat ketemu sama ketemu sama teman-teman generasi Z yang mungkin baru pertama kali 2019 atau mungkin baru pertama kali sekarang, mereka bilang gini, saya mau milih siapa capres-cawapres di Pilpres 2024, lihat dulu deh mama milih apa gitu, milih siapa gitu, nanti aku ikut, atau papa udah bilang mau milih si A aja atau si B aja. Gimana, sudah terpotret kah? Iya, kita sempat menanyakan misalnya apa faktor yang mempengaruhi Anda untuk memilih gitu ya, atau siapa tokoh-tokoh ya atau aktor yang mungkin pengaruhi pilihan politik Anda gitu ya. Ada beberapa, tetapi salah satunya adalah lingkungan keluarga itu mempengaruhi, sangat besar pengaruhnya. Gitu. Jadi jawaban tadi yang saya survei kecil-kecilan itu masuk, benar ya? Itu masuk lingkungan keluarga. Beberapa ada yang menjawab ngikut tokoh agama deh gitu ya. Okay. Sebagian ada yang menganggap elit lokal gitu ya, misalnya gitu ya. Itu juga punya pengaruh. Tapi lingkungan keluarga, kemudian teman itu juga pengaruh. Tetapi yang paling banyak itu adalah yang tidak terpengaruh oleh yang lain gitu. Itu tuh cukup banyak. Justru itu ya? Iya, itu cukup banyak yang menganggap tidak ada yang mempengaruhi mereka gitu ya. Saya tidak tahu apakah ini representasi dari cara berpikir independen gitu ya, ataukah barangkali mungkin itu tadi mereka tidak terlalu memikirkan persoalan pemilu ini gitu ya. Jadi ini sesuatu yang mungkin perlu kita kaji lebih dalam lagi ya. Perlu kita kaji lebih Apakah dalam. Apakah mereka belum concern dengan isu politik? Nanti mungkin masuk masa kampanye lebih intens lagi bicara mengenai program-program kerja yang konkret, atau betul tadi apakah hanya lingkungan, nunggu aja deh mama papa milih siapa dan aku akan pilih. Tapi nanti kita harapkan sebenarnya semua teman-teman mau generasi apapun gitu ya, Bang Riko, Bang Herdiansyah, kita berharap mereka memilih secara rasional kan. Betul. Harapannya begitu ya. Ini lagi yang kita ngomongin ini kan sebenarnya adalah ajakan untuk itu gitu ya. Nah, segmentasi kan pertemuan-pertemuan para capres, atau setidak-tidaknya saat ini ada pertemuan-pertemuan biasanya kumpul-kumpul, saya lihat ada kedua paslon ya ketemu dengan kelompok masyarakat tertentu gitu ya. Itu juga menjadi bagian atau momentum untuk memperkenalkan program-program kerja. Mungkin belum masuk masa kampanye sih, tapi mungkin dalam pertemuan itu sudah mulai disampaikan. Bisa dipastikan nggak, ini pertanyaan buat keduanya nih, bisa dipastikan nggak generasi muda itu tidak hanya menjadi objek, tetapi menjadi subjek dari program-program yang ditawarkan? Sudah jadi cawapresnya malah. Sudah jadi cawapresnya. Jadi memang tahapan yang kita lalui sekarang ini kan masih berada dalam tahapan mobilisasi dari tim pendukung. Nah, mobilisasi dari tim pendukung itu perlu dipastikan bahwa dia itu merepresentasikan demografi, ya, usia dari generasi Z, milenial dan seterusnya. Kemudian dari sisi komunitas misalnya hobi, ya, kemudian misalnya dari sisi identitas misalnya kelompok santri, begitu ya. Dan seterusnya. Jadi memang yang dilakukan sekarang itu adalah memastikan bahwa keterwakilan itu ada di dalam tim ses. Nah, tetapi sekali lagi termasuk di struktur masing-masing juga termasuk ada di struktur masing-masing. Saya pikir ini anak-anak muda. Baik di 3 pasangan calon ini pasti semuanya pasti ada. Unsur anak muda. Pasti ada. Tapi hanya di Prabowo Gibran lah cawapresnya itu yang masih muda. Jadi ya kita lihat aja. Mudah-mudahan seperti Mbak bilang tadi begitu ya.
nanti akan ada pikiran bahwa ya yang muda pilih yang muda. Oh, Nah, gitu ya. kurang Ini lebih. udah ajakan kampanye nih. Bang Raffi, Mudah-mudahan. Itu masuk ke bukan adu gagasan, itu adu perasaan. Jadi kalau ajakan yang mudah, pilih yang muda itu bukan adu gagasan, tapi adu perasaan. Nah, ya kita kembalikan lagi ke pemilih, ke teman-teman muda, melihat secara cerdas. Saya yakin sekali teman-teman anak-anak muda ini sekarang milenial Gen Z itu cerdas-cerdas dan bisa menentukan pilihan mana yang mampu mewujudkan masa depan Indonesia melalui program-program yang ditawarkan. Jadi teman-teman milenial Gen Z itu semua rasionalitas semua realistis. Dia bisa melihat mana yang bagus, mana yang enggak, mana yang memang dia sukai gitu. Ya. Bukan cuma sekedar mengajak yang muda dengan yang muda atau misalnya ini gagah, ini tampan, ini tegas, ini berwibawa. Bukan cuma sekedar itu. Anak-anak muda sekarang kita saya yakin sangat cerdas. Oke, mudah-mudahan itu yang kita harapkan. Kenapa kita juga ngobrol berempat malam ini juga sebagai bagian dari kontribusi kita semua lah untuk mengajak siapapun segmentasi pemilih manapun sebenarnya, nggak hanya generasi muda, untuk sama-sama yuk kita tilik. Ini kan banyak sekali kanal-kanal media sosial dan juga bahkan website yang bisa kita lihat ya, Bang Riko, Bang Raffi Hardiansyah, kita bisa lihat visi misi dan kemudian harapannya secara konkret program-program kerja sudah. Yang muda pilih Gibran, yang tua pilih Prabowo gitu, Pak. Jadi ketemu nih. Tetap masukin pesan itu. Ya, kita kembalikan lagi. Selain itu alasannya, masyarakat, coba ya. lihat program Selain kerjanya, itu, betul. ya kan, program kerjanya. Semoga ini menjadi referensi Anda untuk kemudian bagaimana cara menentukan siapa capres maupun cawapres yang nanti akan dipilih menjadi pemimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Bang Raffi Hardiansyah, terima kasih. Bang Afri Madona, terima kasih. Bang Riko Marbun, terima kasih. Kita jumpa lagi di program-program yang mungkin lebih banyak lagi mengulas mengenai substansi dengan program-program kerja, jadi lebih kenal dan lebih tahu lah apa yang ditawarkan oleh masing-masing capres maupun capres. Saya selalu buat Anda bertiga. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Anda pemirsa. Yuk kita sama-sama cari, googling gitu ya. Bagi Anda yang mungkin sepertinya setiap hari tidak terlepas dari gadget, kita googling ini capres dan cawapres ini menawarkan apa saja buat kita, apakah realistis atau tidak, kira-kira bisa diwujudkan atau tidak. Baru kemudian kita merenung dan menentukan siapa pemimpin untuk 5 tahun ke depan. Saya Christian Grace, terima kasih Anda sudah menyaksikan obrolan malam. Sampai jumpa.